أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah kajian rutin salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam rangka ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari ratusan warga komplek Permata, bapak-bapak yang diizinkan oleh Allah untuk datang ke masjid, untuk duduk, untuk mengikuti rangkaian ibadah subuh. Dan ini merupakan sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Karena salah satu yang kita lupa untuk bersyukur adalah rasa syukur tatkala kita masih bisa berbuat taat kepada Allah. Kadang kita bersyukurnya hanya hal-hal yang dianggap besar oleh kita. Ya, dapat mobil baru, rumah baru, budak asup Unpad kesyukuran Pak, atau diterima PNS. Tapi tatkala kita mudah untuk melangkah ke masjid, sujud kepada Allah, kadang kita lupa buat bersyukur, padahal ini nikmat yang paling besar. Sering kita dengar khatib di sholat Jumat atau di kajian-kajian, ya, nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini kita tidak sadar sampai Allah mencabut hidayah ini. Betapa mengerikannya bagaimana orang-orang yang dicabut hidayahnya oleh Allah. Dan tadinya dulu mungkin bareng sama kita ke masjid, bareng hijrahnya sama kita ke masjid Muhajirin, orang-orang yang hijrah datang ke sini. Tapi tiba-tiba mundur teratur dengan alasan, ribuan alasan, sibuk lah, tidak sempat lah. Makanya saya tanya, kadang-kadang yang datang ke masjid, yang ikut kajiannya pengangguran semua. Kalau alasannya sibuk ya, antara ke masjid sibuk. Tanya kepada diri kita, emang kita pengangguran? Bukan. Ternyata memang ini adalah sebuah nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Ya, makanya kita tiap hari minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan tanpa alasan. Setiap hari kita minta hidayah kepada Allah karena kita takut hidayah itu dicabut oleh Allah. Dan begitu mengerikannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang hidup sepanjang hidupnya. Dalam hadis yang panjang Nabi menceritakan, ada orang yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan penghuni surga. Hatta bainahu wa bainaha, sampai dirinya dengan surga itu tinggal satu dira' lagi, tinggal selangkah lagi menuju surga. Tapi takdir mendahuluinya, dia kerjakan amalan penghuni neraka. Su'ul khatimah, di ujung hidupnya dia mengerjakan pekerjaan penghuni neraka, ditutup oleh Allah dengan su'ul khatimah, dan dia masuk neraka. Ngeri Pak. Seakan-akan orang itu kelihatannya soleh, tapi di ujung hayatnya Allah mengizinkan dia. Tapi ada orang yang sepanjang hidupnya sejenak saya tahu neraka ini, mabuk, gak pernah ke masjid, tapi di ujung hayatnya Allah selamatkan dia. Allah tutup hidup dia dengan husnul khatimah. Sampai antara dirinya, kata Nabi SAW, dengan neraka itu tinggal sejengkal lagi.
kemudian takdir mendahuluinya, kemudian Allah tutup dia dengan taubat, dengan hijrah. Ya, kalau bahasa orang tua dengan insaf, pos insaf, dengan datang dia ke masjid, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, Allah masukkan ke dalam surga Allah. Maka dari sini tidak ada yang bisa menjamin hidayah ini menetap dalam diri kita. Maka pertahankan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah ya, kalau Allah pengen menambah nikmat kita, maka Allah akan tambah ketaatan kita kepada Allah. Jamaah, hari ini kita akan membahas sebuah kajian, tadi sudah disebutkan. Ilabdi judulnya nama berlari dari kemaksiatan atau menjauh dari kemaksiatan. Kenapa? Kenapa kemaksiatan ini harus kita berlari? Kata Nabi SAW, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtah saudah fi qalbih. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba, seorang yang beriman itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka dalam hatinya akan tertuang satu titik hitam. Yang kata Nabi SAW, fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbah. Kalau dia bertobat, kalau dia mensucikan dirinya, kalau dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu titiknya dihapus. Fa in zada. Tapi kalau kemaksiatannya bertambah, maka titiknya pun bertambah sampai ron. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ron alladzi dzakarahu Allah fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau hati kita banyak menerima kemaksiatan, maka hati kita akan tertutup oleh apa? Oleh titik hitam. Makanya Syekhul Islam menyebutkan ada 3 hati. Yang pertama, hati yang selamat, bersih, kalau berbuat kemaksiatan dia bertobat. Ada hati yang sakit, ya perlu diobati dengan apa? Dengan banyak hal, dengan ilmu, dengan keimanan, dengan ketaatan kepada Allah. Ini hati yang sakit menjurus kepada tipe yang ketiga, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah penuh dengan kemaksiatan. Kalau Bapak datang ke sini tersindir, ini contoh hatinya masih hidup. Karena orang kalau ikut kajian, artinya dia mendedikasikan waktunya untuk disindir. Ya, kalau tersindir dan mau berubah, artinya hatinya masih hidup. Kalau tersindir doang, hatinya sakit. Kalau tidak terkena apa-apa, biasa aja lempeng-lempeng wae, berarti hatinya telah mati. Makanya cek keadaan hati kita tatkala kita bertemu dengan kemaksiatan. Kalau ada getaran dalam hati kita ketika melakukan kemaksiatan, maka kita pastikan bahwa dalam hati kita masih ada keimanan. Kalau orang berbuat kesalahan kemudian dia merasa biasa saja, maka hati-hati, mungkin saja keimanan dalam hatinya tipis sekali. Nah, kita bahas di sini. Kenapa kita harus menjauhi kemaksiatan? Karena pertama bisa menghasilkan hati yang mati. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitabnya ada Wad-Dawa, ini dampak-dampak buruk kemaksiatan. Saya nggak akan bahas semuanya, tapi saya ambil beberapa poin saja yang beliau rahimahullah taala tulis dalam kitab. Dulu ingat nggak? Tatkala Nabi Adam, bapak kita, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Nabi Adam diciptakan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kemudian diciptakan istrinya dari dirinya, masuk ke dalam surga. Kemudian diusir gara-gara apa? Gara-gara bermaksiat.
maksiat diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Kemana? Ke sini. Dunia ini tempat diazabnya Nabi Adam. Tempat diazab tapi nyen betah ya Pak. Ini teh tempat diazab ini teh tapi nah bararetah. Ini tempat diazab Nabi Adam. Allah turunkan Nabi Adam dari surga, diazab karena sebuah kemaksiatan, turun ke sini. Yang pada akhirnya kita akan pulang lagi tempat azab, tempat ujian. Ingat Nabi Nuh, seluruh muka bumi ini tenggelamkan gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Nabi Hud datang ke kaumnya, ya. Kemudian Allah turunkan angin 8 hari 7 malam ke kaum Ad. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, ya, kaumnya tidak mendengarkan. Allah kirimkan suara yang menghancurkan semuanya gara-gara kemaksiatan. Fir'aun diazab oleh Allah dengan bala tentaranya gara-gara maksiat. Kaum Nabi Lut diazab oleh Allah, dihujani batu dari langit gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Kenapa kita harus berlari dari kemaksiatan? Kenapa kita harus menjauh dari kemaksiatan? Karena dampak terbesar dari kemaksiatan telah Allah gambarkan dalam firman-Nya begitu besar. Ada orang yang ditenggelamkan, ada orang yang ditimpa bencana dengan angin, ada orang yang ditimpa dengan suara, ada yang Allah hujani dengan batu. Maka harusnya dengan alasan ini, kata Ibnu Qayyim, cukup manusia untuk meninggalkan dosa. Kadang kita berbuat kemaksiatan, kemudian Allah azab sedikit. Lakukan kemaksiatan nih, kemudian tiba-tiba ada sedikit yang datang kepada kita, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya, kata Ibnu Qayyim, itu memberhentikan seseorang dari kemaksiatan. Ya, dan tiba-tiba apa yang terjadi di hidup kita? Itu adalah tanda bahwa kita harus segera menjauh dari kemaksiatan. Jadi dampak yang paling besar, kata Ibnu Qayyim, yang paling besar menimpa seorang anak Adam tatkala dia bermaksiat, maka Allah turunkan azab kepada dia. Dan azab Allah ini syadid, keras, kadang muhin, kadang perih, kadang alim, kadang berat, sakit, perih. Coba bayangkan, kalau 3 jenis azab ini datang kepada kita, siapa yang mau menahan, Pak? Siapa yang mau menolong, Pak? Wa ma lidzalimina min ansar, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong. Bersyukur kalau misalnya tatkala Allah berikan azab kemudian kita bertobat. Tapi kalau Allah berikan azab kemudian kita ikut meninggal dalam azab tersebut, walhamdulillah. Coba kita flashback. Coba kita lihat bagaimana bencana-bencana yang ada di muka bumi ini. Pasti Allah bilang bima kasabat aydin nas, pasti karena sebab tangan kalian. Maksudnya apa? Sebab kemaksiatan. Kalau manusia semuanya beriman, semuanya bertakwa, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La fatahna barakatin minas samai wal ardh. Maka kami akan buka keberkahan di langit dan di bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Kalau manusia semua beriman, bertakwa, Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan di bawah bumi, diangkat semua. Cuman banyak sekali mereka mendustakan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti sekarang ini. Kalau kita bertanya kenapa ekonomi sekarang down, Bapak pengen tahu kenapa ekonomi kita down? Kemaksiatan. Maksiatan naon Ustaz? Riba. Tukang ojek gue nama pinjol. Rakyat biasa sekarang pinjol. Pinjol itu riba paling ringan. Dia cuma pinjam 2 juta, 3 juta.
Dia nggak ngerti dampak dari kemaksiatan yang dia sedang kerjakan. Bapak tahu berapa dana yang ada di pinjaman online 2024 di kota Bandung kumpul 15 triliun, Pak. Jadi kalau sekarang yang punya warung, yang punya warung nasi, yang punya warung kelontongan, ya urung-urung. Karena riba. Bapak merhatikan ke Ciki dulu isinya loba, ini mah jadi angin kumpul. Kumpul dengan virus Ciki atau Ciki. Itu riba penyebabnya. Kita kena dampak inflasi dari uang yang diputarkan dan orang nggak merasa bahwa beda batur ini salah besar. Maka kemaksiatan ini adalah gerbang menuju kehancuran. Ya, kemarin saya diskusi dengan beberapa pensiunan dan dia bilang, Ustaz, bagaimana negara bisa maju kalau orang-orang isinya orang-orang yang terbelakang, katanya. Tidak mengikuti zaman, maksudnya. Enggak, salah. Orang-orang yang maju itu orang-orang yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Memang dipikir para sahabat maju peradabannya dibandingkan Persia, dibandingkan Romawi pada saat itu? Tidak. Bahkan orang-orang Romawi itu mencela para sahabat kalau datang ke Yaman itu dicela. Mana ada orang-orang yang mengembala kambing mau perang sama kita? Di Yarmuk itu yang datang cuma 10.000 sampai 12.000, Pak. Orang-orang Romawi taunya orang-orang Jazirah itu tukang membala kambing, taunya terbelakang. Tapi 200.000 pasukan Romawi kocar-kacir gara-gara orang terbelakang ini. Bukan karena modern, bukan karena persenjataan mereka bagus, tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau berpikir kenapa ya ekonomi dulu ketika Utsman bin Affan sampai orang-orang bingung mengeluarkan zakatnya kasaha itu. Orang di masa Utsman di Madinah itu nggak ada orang yang terima zakat karena ekonominya baik, tidak mempraktekkan ribawi. Sekarang liar seetik nyakolakeun BPKB sakolakeun BPKB ya, STN karena sarua digadekan kata tangga. Ini yang terjadi, Pak. Kalau kita bertanya, namanya dampak yang paling terasa sama kita dari kemaksiatan, riba. Riba itu sangat menyentuh ke kantong-kantong kaum muslimin. Kita nggak melakukan riba, enggak. Tapi orang-orang sekitar kita melakukan riba, kita dapat dampaknya. Ini dampak yang begitu besar. Jangan tutup mata, jangan bilang ABCD. Akui saja bahwa inflasi yang terjadi gara-gara riba. Sekarang berapa dolar? 16.000. Kemarin si Trump ngomongnya 34 jadi 40%. Bayangin Bapak. Dan orang kita cuma manut dia, iya. Coba tanya Dubai. Rasa itu nggak peduli dia 49%, 70%, 100%, dia nggak peduli karena dia nggak pakai sistem itu. Tanya Abu Dhabi, tanya Saudi, tanya Qatar, kena nggak inflasi dari dolar? Tidak. Kenapa? Dia punya sistem syariah sendiri. Dagang minyak kumpul, Pak. Di orang minyak ayat tuh. Segala ayat, minyak sawit ayat, minyak kelapa ayat, minyak mangkrik. Wah, segala solar, bensin itu dia dan sebagainya. Di sana cuma minyak saja. Di dia yang emas. Di Cianjur yang emas, di Garut yang intan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ongkoh ngeblokir Yahudi. Bagi kita boikot Yahudi. Oke. Perilaku Yahudi yang paling besar adalah riba. Riba, sistem jual beli Yahudi. Makanya coba kalau pengen totalitas dalam memboikot Israel, membantu Palestina, mulai dari berhenti riba. Ya, dan dampaknya terlihat, dampaknya terasa sekali. Bapak beli mobil dengan cara riba, dicicil 5 tahun. 5 tahun kemudian harganya kumaha? Waduh, terjun payung, Pak. Beli 100 juta, dijualnya seberapa? 60 aja lamun mulus kene. Ini bukti inflasi. Ya, maka jangan coba-coba dengan riba. Baik. Dulu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, dulu kami ini para sahabat
melihat sebuah kemaksiatan bagaikan gunung yang akan menimpa kepala kami. Walaupun kemaksiatannya sedikit, kata Ibnu Abbas. Dulu para sahabat itu tidak pernah menyepelekan kemaksiatan. Dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sahabat yang tidak sengaja melihat perempuan yang bukan mahramnya tersingkap auratnya, Pak. Apa yang terjadi? Sakit. Sampai dia bertanya, Pak, ya Rasulullah, apakah dosaku diampuni ya Rasulullah? Kata Rasul, diampuni. Tapi hatinya tidak tenang. Coba berapa kali kita melihat perempuan yang tidak menutup auratnya, Pak, dan kita merasa biasa saja. Tong di jalan atau di HP, ya kita biasa saja melihatnya. Dan biasa, darasa. Itu. Lihat para sahabat. Para sahabat tidak pernah menyepelekan sebuah kemaksiatan. Bahkan mereka mengira bahwa sebuah kemaksiatan itu seperti gunung yang akan menimpa kepalanya sendiri. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, dampak selanjutnya dari kemaksiatan adalah mengakibatkan kehinaan bagi pelakunya. Karena sesungguhnya tinggi derajat manusia itu diraih dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Dan sebaliknya, mafhum mukhalafahnya adalah orang yang paling hina di sisi Allah adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Dan orang yang melakukan maksiat ini tidak pernah hidupnya mulia. Coba bayangkan Bapak melihat orang yang mabuk, apakah orang yang mulia? Bukan. Bapak melihat seorang pezina, apakah menjadi orang yang mulia? Tidak. Ya, Bapak ningali pejabat korupsi, emang jadi mulia? Tidak. Terus korupsi, terus zina, wah, terus bayang apanya? Akan tidak terlihat mulia di sisi siapapun. Allah menampakkan kehinaannya kepada seluruh manusia. Itu jadi keren, Pak. Orang-orang anak-anak muda berpikirnya lah, namun mabok jadi keren sana gitu. Bermaksiat kekebutan di jalan itu jadi keren. Apa yang terjadi? Kita melihatnya hina. Sok anak kekebutan lagu di tulungan mah dipoyokan paling dia. Kita melihatnya pelaku maksiat ini tidak akan mulia. Karena orang mulia Allah jaga dengan ketakwaan. Orang kemaksiatan ini, orang yang bermaksiat ini, dia akan menjadi hina di sisi Allah dan di sisi manusia. Dan sulit bagi orang pelaku maksiat, apalagi sudah expert, untuk bangkit dari kehinaannya. Sulit. Maka segera menjauh. Ya. 1 banding 1:1.000.000 orang yang sudah expert dalam kemaksiatan, kemudian dia mampu bangkit. Makanya Rasul gambarkan dengan orang yang membunuh 99 orang. Datang kepada seorang rahib, dia katakan, bagaimana, apakah dosa saya diampuni? Dia bilang enggak, dibunuh. Ini bukti bahwa kemaksiatan itu mendatangkan kehinaan, walaupun jawaban rahib ini salah. Kemudian datang yang kedua, dan dia bilang, menjauh dari kotamu, keluar dari kotamu, keluar dari lingkungan. Pak, ini bukti bahwa kemaksiatan ini mendatangkan kehinaan. Bapak mah tengilugan gaplek itu, tengilugan ngareni itu di pos roda itu, datang main HP, digerebek ke polisi, Bapak ditewak mah? Ditewak, Pak, lalu main HP, di polisi tengilu, ini bukti bahwa dampak kemaksiatan hinanya kepada setiap orang, bahkan yang duduk di sana. Maka berhati-hati, lari dari kemaksiatan, karena orang yang bermaksiat tidak akan mulia hidupnya. Yang kedua, ini yang mengerikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kemaksiatan akan memberikan jarak antara hamba dengan Rabb-Nya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Wala takunu, kata Allah. Dan janganlah kalian menjadi.
Ya, seperti orang-orang yang nasullaha, melupakan Allah. Orang-orang yang melupakan Allah adalah orang-orang pelaku maksiat. Fa ansahum anfusahum. Kemudian Allah melupakan mereka. Pak, bayangkan Pak, tatkala kita melupakan Allah, orang pelaku maksiat ini, kata Nabi SAW, imannya dicabut. Maka melakukan kemaksiatan, imannya dicabut. Dia sedang meninggalkan Allah, melupakan Allah. Bagaimana kalau Allah melupakan kita? Kita tidak diberikan cara, tidak diberikan waktu buat bertobat. Allah lupakan kita. Ulaika humul fasiqun. Apa definisi fasik? Apa itu definisi fasik, Pak? Satu, kedua, dia tahu itu sebuah kemaksiatan, tapi dia masih melanggar. Orang fasik tuh. Makanya kita dulu ke pesantren sebenarnya orang fasik STMJ. Sholat terus, maksiat jalan gitu. Orang fasik itu tahu dia sedang melakukan kemaksiatan, tahu tapi dikerjakan kan. Fasik itu namanya. Beda dengan mujrim, beda dengan kafir, beda. Fasik itu diberikan pengetahuan dulu tentang sebuah kemaksiatan. Oh, ini maksiat, ini dosa, harus dijauhi. Dia tahu. Tapi dia sengaja melupakan. Nah, bisa jadi itu terjadi pada kita. Kita tahu sesuatu itu kemaksiatan. Kemudian kita pura-pura lupa bahwa itu sebuah kemaksiatan. Bagaimana kalau Allah melupakan kita? Fa'ansahu anfusahum. Sedang kata Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang bagaimana Allah menjauhkan hamba dari dirinya, bisa jadi dia disibukkan dengan hal-hal yang menjauhkan dari Allah. Bisa jadi dia digabungkan dengan orang-orang yang sama yang sedang menjauhi Allah dan Allah melupakan mereka. Bisa jadi seperti itu. Allah akan memalingkan seseorang dari dirinya dengan jalan yang dia tidak rasakan sama sekali, Pak. Coba rasakan sama kita. Dulu saya bisa kerja, penghasilan bagus, dan sekarang saya bisa ke masjid. Sekarang mungkin penghasilannya besar, tapi kamu masih jadi jarang. Bisa jadi Allah sudah melupakan kita. Bisa jadi Allah sudah melupakan kita. Bahwa sesapedahan jalan. Sesapedahan jalan, Pak. Musik jalan. Ke masjid bisa kene, mau ada ke masjid bisa. Pengajian tuh lewat, baca Quran masih kene, tapi nah ayeuna ramang teuing karena musik mah. Sesapedahan kalau itu hadir jadi kuat, tapi lamun azan kene lagi capek kene. Pak, sesapedahan beunang, Pak. Boleh dalam Islam pakai futsal 3 jam kayak kuat mah. Lalu sesapedahan bolak-balik tak buang barang dia mangga. Tapi konsekuensinya adalah tatkala azan tolong. Nunita sesapedahan saha? Nah, nunita sholat saha? Nah, jadi alasan kahayang orang jadi alasan untuk menghalangi perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang bisa gede. Alasan ke siapa itu? Ke manusia atau Allah? Yang bikin Anda sesapedahan teh saha? Anda. Nu ngageuing teh saha? Allah Maha Pendatang. Nyebutkeun alasan keula teureuk. Harusnya kan olahraga itu mendekatkan kita kepada siapa? Kepada Allah. Basket, futsal, sepak bola, renang, berpanah, berkuda. Setelah fisik kita makin kuat, datang hadirnya makin hampang, tahara banget hadir. Nah, geus beres sapedahan karena ke masjid. Ini mungkin Allah sedang melupakan kita. Keur dijauhkeun urang dari Allah. Terus dia resep karena sepeda. Resep karena motor. Saya sering begitu sama teman-teman saya di motor. Kita touring ke sana kemari, ke Lampung, ke Malang. Saya sampai bilang, kalau azan kita gak berhenti, duduk di motor. Karena ini bisa jadi yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman punya 1000 kuda, Pak. Kudanya lain kuda arsamani kan bargang bukan. Besok di pasar tumpah itunya bukan. Kudanya kuda Ferrari semuanya. Kuda super. Tatkala dia diluputkan dari berzikir kepada Allah, apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, semua kakinya dipenggal. Sesungguhnya kalian ini melupakan aku dari Allah, dipenggal kakinya. Kita punya handphone. Allah Akbar, kayaknya gitu kan.
Bandingkan Pak kali-kali. Bener Pak, serius. Istri kita, sayang, panggilin cai, ya lah Pak, ditinggalin ke main HP. Babetkan kali-kali mah HP apa? Ini serius ini. Serius ini. Bapak lagi ngobrol sama istri, iya weh. Istri itu manut sama suami. Simpen handphonenya. Ambil Pak. Jangan sampai ini menjauhkan kita dari Allah. Anak-anak kita jual Pak. Kemarin nih, ini true story. Kenapa saya bilang bisa begini? Karena kami mengalaminya. Anak kita Pak, apalagi Gen Alpha, Gen Z ya, punya handphone ya, punya tablet. Saya kasih waktu Sabtu Ahad, waktu dia libur sekolah, dan semua kontennya saya batasi. Suatu hari saya pulang kajian, ngedekul kan main handphone. Indung ngedekul kan main handphone. Jadi nyarek gitu konteksnya. Ini terus story, karena ini bisa jadi fitnah. Saya bilang besok handphone saya jual ya. Kenapa? Bla 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 bla, alasan gini enggak saya jual. Harus tegas di laki-laki. Kita nggak mau kemaksiatan terjadi, kita nggak mau ada sesuatu yang kita dan keluarga kita merupakan Allah, kemudian Allah merupakan keluarga kita. Mungkin kita ingatkan ke masjid Pak, budak kurang kemana? Istri kita gimana? Sedangkan mereka ini tanggungan kita loh. Jangan sampai Allah melupakan anak kita, Allah melupakan istri kita gara-gara kita diam. Perlu berlaku tegas Pak, tegas. Tapi kemarin tegas bapaknya gitu keneng, sok berubah. Saya dibalikin ke pamajikan mah gampang ngabalikin kan gitu ya. Sok kudu pinter bapaknya. Makin bapak harus one step ahead dibanding istri bapak. Kalau istri bapak solehah, bapak harus lebih soleh dibandingkan istri. Karena bapak pemimpinnya. Sok lalu tegas. Karena bukan main-main. Tatkala Allah melupakan kita, bahaya. Allah bisa jadi akan memalingkan kita kepada kegiatan-kegiatan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dampak yang buruk. Yang ketiga, lamun nu kahiji teu nya teu bikin sieun, anu kadua teu bikin sieun, manya nu katilu teu bikin sieun. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, kemaksiatan ini akan menghalangi datangnya rizki yang halal. Ingat ya, rizki itu kadang-kadang ada yang halal, ada yang haram. Yang halal itu dari Allah, yang haram dicari sendiri oleh manusianya. Karena Allah tidak menurunkan sesuatu kecuali yang halal. Sedangkan manusia mencari-cari bahkan yang haram. Kata Nabi SAW, wa inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang itu dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rizki yang halal karena sebab dosanya. Ya. Coba kita perhatikan sebuah kisah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah punya baju perang yang dijadikan apa? Yang dijadikan mahar untuk istrinya. Tiba-tiba baju perang itu dipaling Pak oleh seseorang. Kemudian Ali teh ngaliwat, "Ima asawau baju saya." Kata Ali bin Abi Thalib, "Ini baju saya, kamu nyuri dari saya." Ali tahu baju perangnya karena dia tahu goresannya, dia tahu size-nya, dia tahu ciri-cirinya. Kata orang ini, kata penjual ini, enggak, saya dapat dari fulan. Nah, bohong lah, bilang begitu. Kata Ali, mari kita ke pengadilan. Pak bayangkan, khalifah tertinggi, presiden tertinggi datang ke pengadilan. Sampai hakim kaget. Ya Amirul Mukminin mau ngapain di sini? Ini mau menggugat ini baju besi. Kemudian berlangsunglah pengadilannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata hakim ini, "Wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, siapa saksi engkau bahwa ini adalah baju engkau?" Apa kata Ali bin Abi Thalib? "Ini anak saya saksinya." Apa kata hakim? "Kamu tahu anak tidak bisa dijadikan saksi." Apa kata hakim? "Maka yang menang adalah fulan." Wah, mau diurang harus naik MK atau Pak? Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mesti pokoknya Mahkamah LFT-nya. Enggak, Ali bilang dia udah, berarti itu milik dia.
Sampai suatu ketika menterinya ke pasar. Menterinya Ali ke pasar, ngelihat baju yang sama dijual. Kemudian menteri itu beli baju tersebut. Ya dibelilah, bikin buat Ali bin Abi Thalib, buat Amirul Mukminin. Dibeli, kemudian didatangkan kepada Ali. Nih, ini kan baju kamu nih, saya beli, saya kasih hadiah buat kamu. Apa kata Ali? Ini pencuri nih. Kalau dia mau sabar, dia akan mendatangkan rezeki yang halal kepada dia. Tapi dia memilih untuk mencuri, dan dia mendapatkan apa yang dia mau, apa? Duit. Kalau dia bersabar, Allah akan turunkan nominal yang sama, tapi dengan cara yang halal. Tapi dia nggak mau, dia pengen mempercepat rezekinya, kemudian Allah datangkan dengan cara yang halal. Kadang-kadang kita, Pak, rezeki itu ditahan oleh Allah. Ma yumsikuhunna illa rahman. Kata Allah, siapa yang akan menahan rezeki itu di langit? Kecuali Allah. Allah akan menahan rezeki kita di langit. Terkadang rezeki itu seret banget. Kadang kita ambil dengan cara kemaksiatan. Minjem heula lah, berbunga lah, ya riba dulu lah, nyekolotkan BPKB dan seterusnya. Padahal bisa jadi kita akan mendapatkan rezeki yang sama dengan cara yang benar. Dengan manusia itu tata'ajjal, terburu-buru, pengen segala beres, pengen cepet beres. Sok bapak-bapak, pemikiran kita sama Pak. Kita nggak pernah mikir pakai hati kita, nggak pakai perasaan kita, pakai kita. Mantap, ulang orangnya nggak boleh. Ulang pikiran duit kumaha, bayar duit kumaha. Bu, kalau suami yang ngakulang, ya. Kalau suami lagi ngakulang, ulang, lain pikiran awal lain ya. Ya banyak. Bukan. Kita mah encan, kan bukan encan. Dia sedang berpikir bagaimana cara membayar sekolah anak. Ya. Kermikir itu kan pamajikan datang. Kamu sayang aku nggak? Asal ditanya deh ya tuh gitu. Mata budak terus genep sayang gitu artinya. Kadang-kadang suami kita ini mikir dan berikan nasihat, sayang, jangan sampai ke rumah kita ada rezeki yang haram. Lebih baik kami kelaparan dibandingkan ada rezeki yang haram masuk ke rumah kita. Itu yang dikatakan oleh para sahabat kepada suami-suami. Sama Pak, di zaman sahabat ke Ayuna, kadang-kadang lagi mah bulang-bulang, memang pikiran rezeki. Bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal? Susah, betul susah. Gak setiap orang punya duitnya instan, gak setiap orang punya duit banyak, enggak. Ada kali kita harus berpikir, ulang-ulang. Ya, kamu ustad kalau mau ulang-ulang. Mereka gitu ya, THR tuh boga dan lain sebagainya, betul, serius. Ya alhamdulillah saya punya usaha. Bayangkan usaha-usaha lain coba. Kasihan. Saya pernah ngasih seorang ustaz di Pangalengan, di atas lah Pangalengan, mau ke Rancabuaya, ya. Kemudian kita datangin musola, ternyata dia ngajar TPA, ngajar Iqra, ngajar Quran. Dan saya bilang, Ustaz, saya mau ngasih bantuan, tapi tolong dianggap ini menghinakan antum. Saya bilang begitu. Saya nggak akan dokumentasikan, karena saya yakin antum ilmunya sudah banyak, sudah diberikan kepada masyarakat. Saya nggak mau menghinakan antum. Nanti posting, kemudian saya bilang saya berdonasi, enggak. Saya kasih duit 1 juta, Pak. Ini saya sering ceritakan di mana, Pak. Saya kasih duit 1 juta, nangis, Pak. Ustaz, saya baru melihat duit 1 juta. Saya langsung merinding, Pak. Aduh, nah, setiap ustaz punya usaha, setiap ustaz punya kerjaan, ternyata ada ustaz yang baru dapat duit 1 juta udah nangis. Dan dia baru melihat kan duit 1 juta kayaknya lagi. Subhanallah. Kadang-kadang kita berpikir ya bagaimana cara mencari yang halal itu sulit. Maka bersabar. Gak boleh terburu-buru. Ini otak kita akan berjalan cepat melebihi realitanya. Tapi tolong pikirkan jalan-jalan yang halal saja. Jangan terbesit dalam diri kita, minjem heula isukan dibayar. Jangan Pak, itu jual aset Pak.
Itu lebih aman Pak bagi finansial kita, bagi anak keturunan kita. Coba kalau kita pinjam, mau tuh isukan anak, waduh ribet Pak. Bapak kalau dibuai dengan bapak kalau meninggal, bapak hutangnya lunas, sana nggak lunasan, Yuri. Yang seharusnya melunasi hutang kita siapa? Ahli waris. Tapi saha yang dihadapi saha maksudnya? Uang siapa? Halal atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Coba pikirkan jalan-jalan yang halal. Kalau kita sedang berpikir keras, tolong pikirkan. Jangan pernah terbesit untuk pinjam dengan konvensional. Saya pastikan kalau bapak terlalu isukan, ribuh kali tunah lumayan pamajikan, lumayan budak, rumah dijabel, kendaraan diambil. Subhanallah, jangan sampai. Tolong bisikan jalan-jalan yang halal. Masih banyak ribuan jalan yang halal untuk kita tempuh untuk mendapatkan rezeki. Ya, ingat, innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah ini maha baik dan hanya menerima dari yang baik. Kita pengen harta kita berkah, masuk ke masjid, masuk ke anak yatim, bisa umroh, bisa haji. Kalau dipakai dengan yang haram, bagaimana bisa seperti itu? Ya, mungkin yang terpuguh. Bapak kalau dapat uang dengan cara kemaksiatan akan hilang begitu saja, jadi naonnya, terjadi naon. Tapi kadang-kadang kami ini punya duit sedikit. Kalau kita hitung dengan cara akuntansi kita, Pak. Bapak pernah hitung tuh, kadang-kadang bapak-bapak kalau mau hitung kan gaji 5 juta. Yang bersih sakit, sekolah sakit. Ternyata pengeluaran 7 juta Pak. Tapi duit 5 juta dia mahir, kenapa? Berkah ini kan. Efek berkah ini. Daripada 100 juta terkait itu dia Pak. Mending 100 juta kayak itu dia. Jadi saya istri kepikiran pasti itu. Kalau Pak memang laki-laki seperti itu. Laki-laki tidak takut apa-apa kecuali tidak takut berguna ya Pak. Kita pengen selalu berguna. Keempat. Saya takut istri. Yang keempat ini. Oke, teman kita pasti tanya jawab. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim yang keempat, pengaruh buruk kemaksiatan adalah hilangnya rasa malu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu dari iman. Pak, boleh kita perhatikan hari ini orang-orang bermaksiat itu terang-terangan. Ya, perempuan-perempuan itu menunjukkan kemaksiatan terang-terangan, laki-laki melakukan kemaksiatan terang-terangan. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu diampuni, illa mujahirin. Kan kalau kita mau muhajirin, ini illa mujahirin. Ini mujahirin. Semua umatku ini diampuni kecuali orang-orang mujahirin. Mana makna mujahirin? Wa inna minal ijharu an yasturallahu ala abdi thumma yuslihu wa yafdahu nafsah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang semalam melakukan kemaksiatan, kemudian datang pagi hari, kemudian dia menceritakan kemaksiatan kepada orang-orang. Ini mujahirin namanya. Sesungguhnya kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita bertobat kepada Allah dalam kesendirian kita, Allah ampuni. Tapi ada orang dengan bangganya menceritakan kemaksiatan. Kadek Pak, lamun keur ngobrol di babaturan kadek. Nah, kadek. Kadek. Keur ngobrol yang ngobrol ingat tuh baheula urang minum teler kadek. Jangan menceritakan masalah kita yang buruk. Ingat tuh baheula. Pokoknya orang malu sendal terjemaah. Kadek-kadek Pak. Ya. Justru harusnya kita tangisi kemaksiatan kita. Kita tangisi dosa-dosa kita. Boleh ngobrol dengan teman dengan masa lalunya boleh, tapi tong nyeritakeun kemaksiatan. Ada lamun reuni. Ada. Jangan menceritakan kemaksiatan, jangan mujahirin. Jangan menjadi orang yang menampakkan dosa di masa lalunya. Udah tutup rapat. Allah sudah tutup aib kita. Allah sudah selesaikan itu. Allah sudah maafkan itu dengan taubat kita. Ulah dibongkar deui. Udah tutup. Anak kita jangan tahu, ya, cucu kita jangan tahu, ketup di urang we.
Walaupun ada orang yang tahu tuh, nyantong nyaritakannya ke batunya, guys, sudah selesai. Kita sudah tidak tinggal di sana lagi. Kita sudah tinggal di sini, di hari ini. Kita maju menjadi orang yang lebih baik. Ya, lihat ini. Kadang-kadang kita menjadi mujahid, orang yang menceritakan masa kelam kita. Ya, sudah cukup dalam Al-Quran banyak contoh-contoh orang terburuk, sudah cukup. Kita mah jangan, sudah stop. Ya, karena Nabi SAW semua diampuni kecuali orang-orang yang membongkar aibnya sendiri. Ya, karena hari ini banyak orang yang melakukan kemaksiatan dibikin story lah, di story seluruhnya, di video, di upload di Facebook, di upload di Instagram semuanya. Ya, maka hilanglah masa lalu kita. Dan menghilang juga rasa malu kita. Ya, makanya kemaksiatan itu menghilangkan rasa malu. Kedua terakhir, yang kelima, memberes. Yang kelima ini berpengaruh kepada kemaksiatan itu, berpengaruh kepada lingkungan kita, kepada anak, kepada istri, bahkan kepada kendaraan. Ya. Dalam Jawabul Kafi, Syekh bisa menyebutkan, sungguh, ya, seorang ulama menyebutkan, sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku ketahui dampaknya kepada akhlak istriku, bahkan sampai hewan tunggangan saya. Bapak mengarah sama motor gitu wae bana, gitu wae mau wae padahal motor ruwet. Ini mungkin ada kemaksiatan yang terjadi. Atau kadang-kadang ada anak kita hese di bejaan teh merawang. Budak teh ini hese di bejaan teh. Lenger. Susah dikasih tahunya. Mungkin ada harta haram di perutnya. Kalau istri kita susah dikasih tahu, ngalawan wae ka salaki, ya, nu kaji masalah didik nu jelasnya. Nu kadua mungkin ada harta yang haram yang masuk perutnya. Dampaknya bisa ke semua, Pak, destruktif, Pak, ke usaha, ke istri, ke anak, bahkan sampai ke kendaraan kita. Dan bisa jadi turun. Mungkin dampaknya bukan di kita, tapi di anak teman kita, di cucu kita. Pengaruhnya besar. Ya, bukan dosanya yang dari bapaknya diturunkan, enggak, tapi kemaksiatannya ditiru oleh anak turunan kita. Dan kita menjadi apa? Menjadi memiliki dosa jariah. Bapak tahu orang yang pertama kali membunuh siapa? Qabil. Setiap orang yang membunuh, kata Nabi SAW, dosanya datang ke Qabil. Bapak ya kurang riba, ternyata anak bapak melihat, wah si bapak penginjau apa? Orang kan injil mah. Injunan itu sama, si aki dia baru lagi dia orangnya tinggi, terus begitu bapak dapat dosanya, subhanallah. Coba berhenti, Pak, ini dampaknya nggak main-main, dampaknya datang kepada anak kita, cucu kita, istri kita, lingkungan kita. Tadi Ustaz sudah sebutkan bagaimana dampak inflasi dari riba, ya, pertama pada seluruh negeri, Pak. Terakhirnya yang keenam sudah cukup poin banyak. Terakhir, kamu pilih kos sajogi di belakang, susah tidak? Jadi pilih ke sajogi itu. Tapi saya izin nggak bisa menemani sarapan ya, karena nanti jam 10 saya harus ke Ibun. Bapak tahu Ibun? Tuh Kamajalaya itu. Saya ada tempat kajian di sana beserta sedekah kreatif miliknya Ustaz Khalil Basalama. Kita punya masjid binaan di sana. Ya, yang datangnya orang lembur, Pak, orang kampung. Sambil kita donasi di sana, insyaallah. Ya, doakan saya, Pak, sehat ya, Pak. Terakhir ya, dampak dari kemaksiatan yang terakhir ini adalah bisa menjadikan seseorang terbiasa melakukan dosa dan melahirkan dosa yang baru. Artinya, dampak kemaksiatan adalah melahirkan dosa lagi, atau terbiasa melakukan kemaksiatan. Baal, Pak, orang sudah. Orang yang paling parah dalam puncak kemaksiatan adalah dia tidak merasa melakukan kemaksiatan. Ya, setan sudah menutupi hatinya
titik-titik hitam sudah menutupi hatinya sehingga dia tidak merasa lagi bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Bahwasannya seseorang mukmin itu ya yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal. Ya, ini tadi susah sebutkan di awal. Bahwa seorang mukmin itu di masa para sahabat itu melihat sebuah kemaksiatan bagaikan sebuah gunung yang akan menimpa dirinya. Orang yang melakukan kemaksiatan, dia akan berani melakukan kemaksiatan yang lain. Orang yang berbohong akan melakukan kebohongan yang kedua. Orang yang sudah berbuat kesyirikan, Pak, puncak dari sebuah kemaksiatan adalah kesyirikan. Orang yang sudah melakukan kesyirikan, maka dipastikan dosa-dosa yang di bawahnya, kerocok-kerocok dosanya dia pasti kerjakan. Contoh ya, dukun cabul, dukun kesyirikan, dia akan melakukan kemaksiatan di bawahnya. Lu datang ke dukun, datang ke paranormalnya, paranormal, dukun, ustadz tuh ngaku-ngaku ustadz. Kalau ustadz bisa ngaku, Pak, dukun itu katanya. Ustadz bisa lempangin dengan cai, bisa tembus ke langit dulu, pasti dukun. Anu bejat-bejatnya bukan dalil, bejat-bejatnya bukan, pasti dukun ya. Ya, bisa ngapung, bisa nawar, bisa tarik bumi, itu kan dukun ya pokoknya. Dia datang ke situ, dia akan diberi syarat. Bapak kalau datang ke Ustadz, diberi syaratnya pasti ke hati, ke akal sehat. Ustadz, saya sedang usaha saya sedang jelek. Kumahannya caranya? Saya bilang paling ya bertakwa sama Allah, bersabar. Kemudian pakai marketing yang bagus. Ya, jualan yang baik, tambah modalnya. Iklan di Facebook, iklan di Shopee, iklan di Tokopedia. Paling Ustadz benar begitu ngomongnya. Namun uskun, Pak. Apa uskun? Ustadz dukun. Ustadz, saya sedang jelek usahanya, tapi minum cai. Usaha minum cai. Lancar pencernaan. Ya, taburkan ini di depan toko. Itu uskun itu sebenarnya. Ya, amalkan amalan-amalan iya, zikir 5.000 kali. Salah sebuah kaberangan yang zikir 5.000 kali itu. Ya, yang membuka rezeki yang benernya aja kita kaberangan kalau besok zikir 5.000 kali. Banyak kita ditipu dengan hal seperti ini. Saya Kak Ibun, Pak. Saya punya di Ibun di Kertasari. Saya sedang memberikan pengetahuan ini kepada masyarakat sana karena di sana lobakannya uskun. Dakwah saya berat. Urusannya maut, Pak, di situ. Bener, dicegat di jalan, resikonya besar. Tapi saya harus dakwahkan ini karena dia umat pinter. Ya, tombol di lembur di kota lo bukannya no. Besok kan ditipu uskun, tempel itu buat apa? Bapak tahu yang ditempelnya apa? Jim, ro, lam, mim, budak SD bisa punya gitu. Apa artinya? Ya apa? Simpen alacinya. Subhanallah. Saya punya teman di Pasar Baru, Pak. Apa Pasar Baru? Ibu-ibu nggak tahu Pasar Baru di mana. Dia datang ke uskun. Ternyata betul lagi ustaz beneran, Pak. Pak daging, Pak. Saya lihat di lacinya diserakan dia, tingalita. Bukan kieu euy painan kayu. Gitu, Pak. Saya bilang ini bukan pain, ini skin aja namanya. Tahu nggak ini apa? Itu raja, saya bilang. Oh, dan mereka kayak ustaz. Tepat udah ustaz ada kiai, pokoknya ini tuh raja, saya bilang. Raja ini merupakan sihir dosa besar, saya bilang gitu. Lu jangan bikin uskun ya. Saya bilang bakar. Terus kamu lakukan naon? Lihat, Pak. Sudah melakukan kemaksiatan, dia lakukan kemaksiatan yang lain. Apa yang terjadi? Dia berbuat jahil sama jongkok-jongkok yang lain. Ya, oh enggak disuk-suk teh urang teh nyimpan teh cai ka jongkok daging nu lain. Meh teu payu gitu. Maka melahirkan kemaksiatan yang lain. Zalim. Dia mengantarkan sihir kepada orang-orang di sekitarnya. Waliyadzubillah. Ini perlu dipahamkan bahwa dosa tertinggi itu, dosa kesyirikan itu, dia akan lebih mudah melakukan kemaksiatan yang di bawahnya. Maka kalau nulis datang ke dukun bisa zina, bisa membunuh. Coba perhatikan Bapak.
Lihat orang yang sedang melakukan umul khaba'is, yang lagi mabuk. Terus mabuk, ngabunuh jelema, bergebera di jalan, ya, berbuat onar di jalan, ngaributkeun batu dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sedang melakukan kemaksiatan. Maka kemaksiatan yang di bawahnya dia akan bisa kerjakan. Maka ini dampak yang paling mengerikan adalah seseorang ini sudah terbiasa melakukan kemaksiatan dan melahirkan kemaksiatan yang lain. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan kita segera meninggalkan kemaksiatan karena kita tahu dampaknya ini sangat besar sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 15 sampai 16 poin. Saya ambil poin-poin intinya, Bapak bisa kembali ke kitabnya yang ada awal-awal sudah diterjemahkan. Ya, harganya murah sekali, dibeli, dibaca. Itu kitab yang sebagai nutrisi hati karena secara makna ada awal-awal itu adalah penyakit dan obatnya. Ya, Ibnu Qayyim menuliskan kitab penyakit dan obatnya, yakni obat hati, penyakit hati. Ya, di sana ditulis banyak sekali penawar-penawar dari dosa kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak sehat selalu, Ibu juga sama. Semoga Allah SWT sehatkan kita semua dan Allah istiqomahkan kita di jalan yang hak, yang adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan, nilai-nilai keimanannya sudah terlepas dari dirinya. Yang ingin saya tanyakan mengenai kualitas iman seseorang, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun karena pengaruh situasi dan kondisi. Pertanyaannya bagaimana mengenai hal tersebut? Ada hadiah kan? Bayar barunya. Oh, ada. Tolong menang sahabat. Bukan nambah ini, Pak. Jatah kami jangan lupa. Oh, apa sih gitu? Baik. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu azdadu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dan turun. Ya. Naik gara-gara ketaatan dan turun gara-gara kemaksiatan. Ini merupakan keadaan hati kita, Pak. Ya, keadaan jiwa kita tatkala melakukan kemaksiatan, maka dipastikan iman sedang turun. Dan yang menggandrung kita adalah teman-teman kemaksiatan. Dan sedang dalam ketaatan, sedang seperti ini, boro-boro bikin kemaksiatan ke masjid. Lagi dengar kajian, memang aja. Maka hati akan condong kepada kelompoknya. Ya, Pak, yang pertama solusi dari saya biar kita menjaga kualitas iman kita. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah, dekatkan keikhlasan kita kepada Allah. Yang kedua, yang paling pengaruh, Pak, jauhi lingkungan yang membuat kita tetap dalam kemaksiatan tersebut. Pindah. Ya, wayahna ngajauh di babaturan nusuk ngajak kemaksiatan. Karena almar'u, kata Nabi SAW, ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan agama teman duduknya. Kalau kita di lingkungan yang masih begitu, tidak keluar, kita bisa jadi terpengaruh lagi, kemudian kita bermaksiat lagi. Jadi keluar sudah. Nah, kalau itu nongkrong deh, ya apalah alasan gampang. Ininya kita tidak menjadi bagian dari mereka lagi, keluar. Makanya makna hijrah itu keluar. Nabi dan para sahabat bisa jadi di Mekah lama bisa, tapi mengapa disiksa, nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, tidak tenang. Makanya mereka pindah kemana? Ke Madinah. Kita pun sama. Kararangkok di babaturannya. Orang geus ka masjid babaturan nongkrong kene. Ya musik kene. Ya, bisa pedangan kene. Kita bukan memisahkan diri. Sama ka masjid lah, udah tegas. Jadi orang bisa tahu warna kita.
Dan mungkin dengan mereka tahu warna kita, mereka mengikuti. Yang saya kira kalau sudah nama soal tuh, dia aja. Ya, niat ikhlas, kemudian cari teman yang mendukung dengan perubahan kita. Karena kalau kita tahu hati kita ini lemah, gampang muduna, gampang ciut lagi, jangan dekat teman yang bisa menjuruskan kita pada hal yang buruk lagi. Apalagi teman di masa lalu. Ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga, Pak, segera beramal, jangan tunda amal saleh. Kalau ayah kerteger berbuat amal baik, sok kerjakan. Aduh, canduha, itu tuh sudah ada karakter, sok kerjakan dulu. Aduh, canduha, gila, jangan. Kalau sudah ada gertakan hati, ya, karakter dalam seorang sunnah, getaran dalam hati, untuk membisiki kita melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, jangan ditunda. Karena sebab fitnah yang paling besar seperti malam gelap gulita adalah menunda amal soleh, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kamu akan ada fitnah, yang fitnah tersebut bagaikan malam gelap gulita. Orang pagi hari beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu, segera beramal. Jangan tunda amal soleh kita. Ya. Kalau sudah ada getaran dalam hati, karakter bina hati orang dari melakukan ketaatan, segera lakukan. Ayat kertas suatu hak, suatu. Ayat kertas sedekah, sedekah. Jangan ditunda-tunda. Karena Syekhul Islam mengatakan, kalau ingin jiwa kita ini tidak dipakai untuk ketaatan, maka dipakai untuk sebaliknya. Pak, tolong saya mau pulang-pulang ini aliran. Karena bisa jadi setan masuk. Segera beramal. Niat ikhlas, jauhi teman yang buruk, kemudian segera beramal dan bertindak. Yang terakhir minta sama Allah doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sudah dijamin surga, ya, dijamin surga tertinggi lagi. Tapi Nabi setiap harinya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam ketaatan. Jadi Bapak jangan lupa berdoa, doa ini. Ya, biar iman kita stabil, lakukan 4 hal ini. Insyaallah ketika kita ngedrop, gak ngedrop banget insyaallah. Ya, karena saya pastikan ngedropnya iman dan dari kemaksiatan. Bagaimana Allah mengatakan Allah ya. Seseorang dia melakukan ibadah sekian jam, dia merasa jenuh dan bosan di kuburan, dia melakukan maksiat mungkin sekian menit, kemudian dia istighfar dan melakukan ketaatan. Dia berdalil bahwa merasa amal solehnya lebih banyak dari maksiatnya. Ya, fasik namanya. Dia tahu orang iman itu dan melakukan kemaksiatan. Jenuh itu, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap amal itu memiliki rasa semangat. Setiap rasa semangat itu memiliki rasa fatrah, katanya futur. Futur itu artinya bukan maksiat. Futur itu adalah kuantitas ibadahnya berkurang. Ini futur namanya. Bapak kalau dengar anak-anak sekarang, saya lagi futur, anak lagi futur. Futur itu bukan bermaksiat, bukan. Dia sedang drop secara kuantitasnya, secara banyaknya. Nah, orang yang jenuh, orang beriman, orang yang beramal saleh jenuh, futur maksudnya, dia tidak mau kemaksiatan. Dia mengurangi kuantitas ibadah. Ini yang lebih baik. Karena kalau sudah kemaksiatan, ini kecelakaan. Ya, makanya kata Nabi SAW, siapa yang semangatnya mengikuti sunnahku, maka faqad aflah. Dan siapa yang melakukan sebaliknya, faqad halak. Kalau kita semangat dalam ibadah, mendekati sunnah Nabi SAW, maka ini orang yang beruntung. Tapi kalau kita sedang futur, kemudian melakukan kemaksiatan, maka ini dalam bencana, kebinasaan. Maka kalau kita sedang malas, sedang drop iman, jangan melakukan kemaksiatan, kurangi intensitasnya. Contoh, kalau kita kerajin atau disangka aku membaca Quran bolak-balik 3 kali ya bisa. Tapi mau kedatang Korea, ulah dijadikan dangdut atau Pak. Tetap Qurannya mah, tapi dari 3 lembar jadi sabar. Dari sabar dari tilu ayat atau jadi seayat, jangan ditinggalkan. Ini futur namanya. Tapi kalau sudah keluar dari ini, maka ini maksiat.
maka ini kecelakaan. Ya apalagi dia tahu ini sebuah kemaksiatan, maka ini digolongkan sebagai orang-orang fasik. Ya hati-hati. Jadi futur ini wajar. Bapak gaduh masa hoream wajar. Wajar Pak. Ya. Hantolah. Ya. Nangis. Curi. Ya. Qad nafaqo Hantolah. Hantolah itu sudah munafik. Datang Abu Bakar, kurang dari kurang teh munafik, kamu kerja Nabi, iman kita tinggi. Kalau kita sedang bersama Nabi, iman kita tinggi. Tapi kalau sedang dengan anak rumah, anak-anak, istri-istri kita, ya, anak-anak, istri-istri, ya, turun iman kita. Kamu ayat versi penting, wah, muazin aja versi. Berat maksiat. Coba jam 7 bagi saya. Dipaus. Dipaus. Imam panjang tembak tuh. Tarik tuh. Cirau. Imam eleh cirau. Pak, ini bukti bahwa kata-kata Allah kita tuh munafik. Kalau lagi di masjid lagi kajian asal solehna. Ketika di rumah, ya salam. Gimana bro? Tutur namanya. Makanya intensitasnya jangan dihilangkan, jangan diganti dengan kemaksiatan. Saran saya adalah kuantitasnya diperkecil, tapi kualitasnya sama. Contoh, saya biasa saum sunnah Senin Kamis misalnya. Kalau ke hoream misalnya hukul atau Kamis hukul, jangan ditinggalkan puasanya. Kalau kita biasa tahajud jangan ditinggalkan. Ganti dengan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Kuantitasnya diturunkan. Ya. Apalagi jangan diganti dengan kemaksiatan. Gitu ya. Jadi setiap kaharoream teh wajar, tapi mun hoream turun kurang ajar. Satu lagi begini. Ada lagi? Ya. Ya. Sampai aku mengetahui hal itu berakibat pada perubahan perilaku dari pembantu dan munculnya baik. Terus seperti yang tadi disampaikan, kadang-kadang kita itu sebagai orang tua, kita saya ada hal yang paling mengikuti adalah ketika kita dulu melakukan sebuah maksiat, ketakutannya adalah maksiat itu negatifnya berakibat kepada anak kita. Nah, terus mungkin diikuti atau ya, seolah-olah bahwa itu berarti asalnya belum. Ya. Orang kita sekarang dilakukan apa? Nah, bagaimana sekarang ya ada negatif kurang. Baik. Bagus ya. Ya betul. Jauh Kafi itu perkaranya Fudail dia dinukil oleh Musayyib menentukan. Nah, ya kadang-kadang kita besok ngaca diri kabudak urangnya. Budak urang kita sekolah tuh. Yang pertama adalah istighfar sama Allah, bertobat sama Allah. Kemudian minta maaf sama orang tua. Pak, bahulanya kami sok teradai diatur. Ayeuna geuning budak abdi kabur artinya. Ingat al-jaza'u min jinsil amali. Setiap apa yang dibalas oleh Allah itu karena sebab amal kita dulu. Kalau kita sekarang merasa anak kita begitu, yang pertama kali kita melihat adalah diri kita istighfar. Kemudian kita minta maaf sama orang tua. Nggak ada Ustaz, orang tua sudah meninggal, sudah berubah anaknya. Nasihati anak kita. Ya, ingat dalam surat At-Taghabun, istri-istri itu, anak-anak itu adalah musuh. Kadang Allah uji kita dengan anak, dan anak itu melakukan kemaksiatan yang belum kita kerjakan. Ya, ini ujian. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan peringatan-peringatan. Ya, fahdaruhum fa in tafu
wa tasfahu wa taghfiru. Kalau mau kamu tahdir anak kamu atau istri kamu. Tahdir itu bukan berarti dihajar ya, tapi berikan nasihat yang keras. Tapi kalau kamu mau sabar, mau memaafkan, ya, mau berlembah lembut, maka Allah Maha Pemberi ampunan. Sudah berdamai dengan diri sendiri, ya, pahamkan kepada anak-anak kita bahwa itu sebuah kemaksiatan. Yang mungkin Bapak dulu sudah expert duluan, sudah tahu duluan bagaimana dampaknya, ininya, itunya. Beritahu sama anak kita konsekuensinya seperti apa, sehingga anak kita dengan itu bisa menjauhi kemaksiatan tersebut. Ya, ini perlu ada langkah-langkah persuasi dari kita kepada anak-anak kita. Ya, ini nggak cukup dengan doa, harus ada ikhtiarnya. Ya, kita nggak mau bahwa kemaksiatan yang harus kita kerjakan menular kepada anak turunan kita. Maka perlu ada langkah-langkah persuasif, langkah-langkah nyata kepada anak-anak kita. Ya, pahamkan mereka dengan ilmu agama, ya, pahamkan juga dengan konsekuensi keduniaannya. Ya, kadang-kadang mungkin anak kita nggak masuk dengan konsekuensi akhirat. Jika bapak lah, udah dulu THC mau ngomong ke dalil. Tapi sih aku dokter mah, kemarin kebetulan orang TB paruna, langsung udah ayeuna mah. Dan ayana unggul itu subhanallah. Kadang memang orang berhenti bukan karena dalil, kadang kan. Kadang mungkin dengan faktor-faktor lain. Karena faktor kesehatan lah, faktor teman dan sebagainya. Enggak masalah. Yang penting dia telah meninggalkan kemaksiatan. Maka tadi kita bertobat sama Allah, kemudian kalau ada orang tua kita minta maaf sama orang tua kita, mungkin dulu kita berbuat kesalahan sama orang tua kita. Kemudian pahamkan anak-anak kita konsekuensi secara dunia dan akhiratnya. Ya, kemudian yang keempat, jangan lupa tawakal. Kita sebagai orang tua kadang-kadang punya ekspektasi tinggi sama anak. Anak punya siapa? Punya Allah. Balikin sama Allah. Ya Allah, Kau yang punya hatinya, Kau yang punya jiwanya. Maka tetapkanlah jiwa dan hati anak saya kepada ketaatan kepada Engkau. Ya. Kembalikan sama Allah. Kita bukan pemberi hidayah, kita hanya memberi peringatan saja. Yang memberikan hidayah tetap Allah. Tapi kita jangan berhenti untuk berdakwah kepada keluarga kita. Itu ya mungkin jemaah mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga kita syukur dan kita sampai pada mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.